Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, wasyahada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fi din sunnah Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Maliki al-Hasani wa Sayyid ila Sayyid al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dari Imam Al-Ghazali, kita sampai di masalah membagi waktu dengan isi birit-birit. Kita kemarin sampai di terakhir, wa yanbaghi an tajma'a fi hadzal waqti fa ahadul awrat wa min waqtin tibahika minan naum ila tulu'is syams. Waktu wirid zikir yang pertama yaitu dimulai dari bangun tidur sampai matahari terbit. Itu harus diisi dengan zikir, zikir. Wa yanbaghi an tajma'a fi hadzal waqti syarif badal baraghi min as-salati baina dzikri wa du'a wal qira'ah wa tafakkur. Dan seyogyanya engkau mengumpulkan di waktu yang mulia ini setelah sholat, dikumpulkanlah di situ zikir, doa, membaca Al-Quran dan tafakur. Setiap habis sholat subuh, zikirnya ada, kemudian doa ada, kemudian membaca Al-Qurannya ada, kemudian bertafakur, ya, ibadah mikir-mikir. Mikir apa? Mikir kekuasaan Allah, bukan mikirin dunia karena dunianya, tidak, tapi memikiri kekuasaan Allah, makhluknya Allah, tapi dikembalikan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis subuh ya warid macam biasa, sholat, wirid, doa, kemudian baca Quran, tahyasin, setiap hari baca yasin. Baca yasin jangan nunggu malam Jumat atau nunggu kenduri. Kalau tak ada kenduri, tak ada baca yasin. Lah payah. Yasin itu ibu-ibu, ya, kalau bisa diusahakan itu setiap hari baca yasin, ya. Ibu-ibu lebih jarang lagi kenduri, jarang diundang. Jadi jarang lagi baca yasin. Nanti diyasinin baru tahu. Kan? Itulah. Quran tebal-tebal yang dibaca cuma yasin itu pun waktu-waktu tertentu kadang pun tak selesai. Orang dah tutup, dia belum selesai ikut tutup juga. Lah kapan? Padahal mestinya membaca Al-Quran itu tidak boleh, tidak harus tiap hari.
itu kita membaca Al-Quran. Jadi dimulai dari setelah subuh komplit. Nah, zikir, doa, Quran, tafakkur. Fa inna likulli wahidin atharon akhar fi tanwiril qalbi. Karena setiap macamnya wirid itu ada pengaruh yang berbeda-beda di dalam membuat hati ini bercahaya. Zikir punya pengaruh sendiri bikin hati bercahaya. Doa punya pengaruh sendiri bikin hati bercahaya. Baca Quran punya pengaruh sendiri ke dalam hati. Kemudian tafakkur juga pengaruh sendiri ke dalam hati. Jadi memang betul-betul jangan dikira baca Quran itu cuma untuk nak pahala aja. Pahala mesti Allah kasih. Tapi maksudnya ini pengaruh bagusnya ini di dalam hati itu pasti ada. Kita baca 1 lembar, 2 lembar, 1 Yasin, 2 Yasin, 3 Yasin. Ini ada pengaruhnya di dalam hati. Kita tafakkur juga ada, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap la ilaha illallah itu ada bekasnya di dalam hati. Bukan cuman sekedar nyukupkan hitungan, ya, nyukupkan hitungan saja, nunggu berkat turun, kan gitu. Tapi setiap cobalah kalau kita kembalikan itu kepada fungsinya orang berzikir. Jadi kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap la ilaha illallah itu ada pengaruh di dalam hati kita. Tentu kita kalau udah kuat itu sayang kita nak berhenti. Tak ada kata benar. Setiap la ilaha illallah ini ada nih, maksudnya ada pengaruh di dalam hatinya. Itu pasti ada. Cuma kadang-kadang kita tidak sampai ke sana itikadnya sehingga nak zikir malas. Baca Quran 1 ayat itu ada bekasnya di dalam hati. 2 ayat, 3 ayat tambah banyak, bekasnya tambah banyak. Untuk tanwiril qalbi, tanwiril qulub, menyinari hati. Nah itu hati jadi bersinar karena wirid-wirid itu tadi. Makanya para aulia ashabut turuq yang punya tariqah ini mereka mesti punya wirid seperti itu. Untuk apa? Biar hati ini bersinar. Hati bersinar jadi bagus. Tak mau korupsi, tak mau apa, tak mau takabur, tak sombong, tak ini. Rendah hati, hati bagus. Hati bagus. Macam mana lagi? Itu berkapa? Zikir, wirid. Matarifu kaifa tadzalika wa tafsilahu min kitab hidayatul bidayah wa kitab tartibil aurat. Kamu tak akan tahu tertibnya seperti apa di kitab Hidayatul Hidayah. Bolehlah nanti kita ngaji kitab Hidayatul Hidayah kalau ini dah khatam. Cuma tak tahulah khatamnya ni kapan. Tapi insyaallah umur panjang ya. Apalagi banyak libur kan. Tartib aurat. Kitab Hidayatul Hidayah cantik. Kitab Hidayatul Hidayah itu betul-betul nuntun kita tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tinggal ngikut saja. Itu yang nuntun wali besar. Imam Al-Ghazali dituntun kita baca ini, habis ini, habis ini. Terus sampai malam, sampai nak tidur. Sampai apa? Tidur lagi. Sampai bangun ulang lagi begitu terus. Wa kadzalika taf'alu baina tulu'i waz zawal. Begitu juga engkau kerjakan seperti itu antara terbitnya matahari sampai tergelincir. Jadi antara terbitnya matahari dengan terbit jangan sampai tak ada zikir. Maksudnya gitu. Jangan sampai tak ada doa, jangan sampai tak ada Quran, jangan sampai tak ada tafakkur. 4 perkara nih lagi diulang lagi. Nah, ini kalau ini bisa diambil antara matahari terbit dengan apa nih matahari tergelincir, berarti apa? Waktu duha. Di situ ada sholatnya, ada zikirnya, ada doanya, isi dengan Quran. Ya, baca Quran tak 1 surat. Setelah itu tafakkur. Wa bainaz zawali wal ghurubi, dan antara waktu matahari tergelincir sampai
terbenam matahari ini juga harus ada waktunya. Ada zikirnya, ada doanya, ada qiraah atau Quran, ada tafakurnya. Kapan nih? Setelah asar. Setelah asar, zikir, doa, baca Quran. Baca Quran, habis itu tafakur. Nah, tuh. Nah, jadi waktu antara waktu ini jangan sampai kosong, diisi itu terus. Wa bainal maghribi wal isya. Dan antara maghrib dan isya diisi itu lagi. Waktu terpanjang kapan? Antara matahari terbit sampai matahari tergelimat itu sampai zuhur. Ini kan waktunya panjang. Nah, itu diisi dengan itu. 4 perkara wirid ini. Kemudian mulai waktu zuhur sampai maghrib ini panjang juga diisi. Kapan waktunya itu? Di waktu asar. Nah, jadi antara matahari terbit dan matahari tergelincir ini wiridnya di waktu duha. Antara matahari tergelincir atau zuhur sampai maghrib isinya wiridnya setelah asar. Gitu yang dilakukan para ulama-ulama, ya. Itu yang kita dapatkan dari guru-guru kita seperti itu. Ya, wirid yang paling panjang itu, Bu, ya habis subuh, ya, habis asar, itu. Habis subuh, habis asar, duha, ya, habis subuh, duha, habis asar. Ini yang 3 waktu. Itu mesti itu. Nah, itu mesti itu. Kayak seperti itu. Itulah yang memang kita dapatkan dari guru-guru kita seperti itu. Ya. Yang dimaksud pagi petang ya ini. Pagi berarti setelah subuh, petang setelah asar. Cuma itu kan bahasa apa ini secara global, pagi dan petang. Tapi Imam Ghazali ngasih detail. Jangan lepas. Mulai subuh ada, setelah subuh yaitu waktu sampai tergelincir, maksudnya setelah matahari terbit sampai matahari tergelincir ini ada satu lagi. Tapi kalau secara global itu namanya pagi dan petang juga. Terus petangnya habis antara waktu zuhur ke waktu maghrib ada waktu asar. Malamnya lagi ini ada. Nah, malamnya ada lagi. Malamnya ada lagi wa bainal maghribi wa bainal ghurub wal isya. Antara matahari terbenam dengan isya. Ini waktu paling pendek di situ lagi. Zikir, doa. Nanti mendetailnya apa yang dibaca Imam Ghazali tunjukkan kita. Ini habis maghrib baca ini, habis subuh baca ini, duha ini, asar ini. Ada kitabnya, dia pun punya kitab khusus sendiri. Nah, jadi kita tinggal ngikut aja, ataupun ikut umpamanya toriko apa gitu, itu nanti ada. Nah, itu tinggal ngikut aja. Tergantung siapa guru kita. Nah, dan bukan sembarang guru juga, ya. Guru untuk toriko itu tak sembarang guru. Nah, tengok orang-orang yang memang betul-betul mumpuni, bukan hanya sekedar apa nih, ya sekedar gitu aja. Nah, tapi betul-betul orang itu betul-betul mumpuni kesolehannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar dia silsilah dia aja, tidak, ya. Tidak, tetapi kita betul-betul harus mencari orang yang betul-betul ya silsilahnya, ya juga memang kemampuannya, makomnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Surat Al-Awwabin itu surat, artinya surat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebagian ulama mengatakan surat Al-Awwabin itu sholat antara maghrib dengan isya. Itu mereka tidak cukup 2 rakaat, 4, 6 rakaat. Itu sholatul awwabin. Mereka banyak. Nah, ini masuk di sini nih nanti. Ini mendetailnya nanti ada nih. Ini Imam Ghazali baru ngasih waktunya kapan aja, isinya apa. Nanti ada, kalau tak ada di sini kita cari di kitab beliau yang di kitab Ihya Ulumuddin ada. Kita ya, maghrib Indonesia antara maghrib. Maksudnya orang-orang soleh itu banyak melakukan sholat itu di waktu itu, menghidupkan antara maghrib dan ihya bainal isya'in, kalau bahasa itu, menghidupkan waktu antara 2 isya, maksudnya maghrib dan isya. Waktu macam gini nih, ini kita juga menghidupkan juga, ya, dengan taklim, dengan belajar. Jadi kita termasuk ihya juga.
Ya, dia menjadi satu tradisi orang-orang soleh. Dan waktu maghrib ini waktu yang sangat berkah antara maghrib dengan isya. Makanya sampai para orang-orang yang soleh ini, ya, di situ adalah sir-sir rahasia-rahasia yang memang kadang-kadang tidak secara detailnya ini tidak disebutkan. Karena hadis Rasulullah ini tak sampai mendetail apa rahasia dia pun tak. Cuma Rasul nyuruh saja, suruh. Rasul cuma nyuruh, pokoknya sholat duha, Rasul contohkan gini. Tapi mendetailnya faedahnya apa? Nah, tidak sampai, cuman itu bagi orang-orang yang soleh, orang-orang aulia, mereka tahu. Makanya contohnya salatul awabin antara maghrib dan isya mereka banyakkan. Di situ ada rahasia-rahasia yang biasanya mungkin secara teksnya tidak ada, tapi mereka sudah merasakan di dalam hati. Nah, itu secara faedah-faedahnya. Jadi tidak semua faedah seperti itu tertulis di konteks qala Rasulullah SAW. Ya ada sebagian. Nah, contoh 2 rakaat salat subuh sebelum subuh, ya rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia seisi. Maksudnya mendetailnya seperti apa? Cuma Rasul bilang begitu saja. Intinya itu berarti faedahnya sangat besar. Di situ ada rahasia-rahasia yang luar biasa yang kita akan dapat. Begitu juga dengan ini, sholat yang sangat dipentingkan oleh orang-orang soleh antara maghrib dan isya. Maksudnya orang-orang soleh itu tidak akan mereka menyia-nyiakan antara maghrib dan isya, tidak akan. Betul. Orang-orang soleh itu maghrib dengan isya mereka tidak akan sia-siakan. Bikin santai, duduk entah apa, ngopi, sudah ada apa-apa. Enggak, mereka akan menggunakan waktu antara maghrib ini, waktu yang sangat berkah ini. Mereka akan tetap gunakan. Tanda, itu tanda tuh. Nah itu. Kalau orang-orang soleh, para aulia, mereka selalu memperhatikan waktu maghrib dan isya ini. Ya, kadang-kadang kembali ke dalam hati ini tadi, semacam baca Quran, menyinari hati. Nah, seperti itu. Kembali kepada kita juga harus mantap pada keyakinan kita. Okay. Wallahu a'lam. Wa inna asrafu al-qat'ani wa bainal maghrib wa bainal ghurub wal isya, dan antara terbenam matahari sampai isya. Fa innaha min asrafil awqat, karena sesungguhnya waktu antara maghrib dengan isya ini termasuk waktu yang paling mulia. Coba kita yang biasa duduk di masjid ini habis maghrib, dah kita habis maghrib langsung keluar duduk dekat kedai ke dekat mana kan, rasanya seperti apa? Macam ada yang hilang. Itu macam tak enak. Kita maghrib tu macam habis maghrib macam tak ada aktivitas ibadah tu, macam tak enak hati. Kita meninggalkan waktu yang sangat mulia. Li'anna nasyata innama yatawaffaru bi an tamayyaza wirdu kulli waqtin litakunu fi kulli waqtin ibadah ukhra tantakilu min ba'diha ila ba'din hadza in kunta minal ubad. Nah, sekarang kita kenapa zikirnya itu harus macam-macam itu tadi? Ada wiridnya, doanya, Qur'annya, tafakurnya. Kenapa? Karena untuk lebih menyemangatkan. Balik lagi seperti yang kawan, untuk menyemangatkan. Kalau cuma satu aja nanti bosan, cepat bosan. Cobalah, ayo baca sholawat sekian ribu umpamanya. Sebentar aja belum dapat banyak, dah ngantuk dah tidur. Ganti Quran, ya ganti tafakur supaya terus semangat terus. Ini semuanya tertib seperti ini hadza in kunta minal ubad. Ini semuanya tadi ini, aturan tadi ini itu kalau memang kalian seorang ahli ibadah.
Maksudnya apa? Fokus orang ibadah toh. Ahli ibadah yang fokusnya ibadah. Banyakkan sholat, banyakkan zikir, banyakkan Quran. Orang kan beda-beda nih. Fa in kunta mu'alliman aw muta'alliman aw waliyan fal istighalu bizalika fi bayadin nahar afdalu minal ibadatil badaniyah. Kalau kamu seorang guru, kamu seorang ustadz, atau kamu seorang santri, atau walian kamu seorang pemimpin, maka sesungguhnya menyibukkan dirimu dengan mengajar, belajar, memimpin di siang hari itu lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah, lebih utama dari ibadah-ibadah pribadi. Ngajar itu lebih utama daripada ibadah pribadi. Sholat sunnah 2 rakaat dengan ngajar lebih. Kalau Anda mu'allim, Anda seorang guru, lebih bagus Anda ngajar, karena kemanfaatan itu akan orang banyak lebih dapat. Ini yang dimaksud tadi ini. Kalau memang Anda ini uban ini pokoknya ya khusus ibadah, orang ibadah memperbanyakkan ibadah saja. Tapi kalau engkau umpamanya engkau nih ustadz, muridnya banyak, atau engkau ini pelajar, engkau mempelajari ilmunya itu lebih penting. Jadi kau dapat bisa sebarkan ke orang lain. Atau kau seorang pemimpin. Ini pemimpin dulu di masjid aja mulai subuh sampai zuhur. Orang di kantor nunggu tanda tangan, nunggu macam mana ini, apa ini, gimana. Oh, bapak masih itikaf di masjid. Bapak masih itikaf di masjid. Yang sana ngantri. Orang dengan segala macam urusannya, permasalahannya, nunggu dia. Nggak afdal. Tapi kalau ada orang yang memang di free, memang orang ahli ibadah, bertahanlah kau, dirilah kau yang banyak, zikir yang banyak, ini yang banyak. Jadi ibadah namanya mutaati, ya, ibadah yang sifatnya itu orang lain berhubungan dengan orang yang mendapatkan kemanfaatan, itu lebih diutamakan daripada yang ibadah yang sendiri, lazim badaniyah sendiri. Sholat 2 rakaat yang dapat kemanfaatan dia saja. Tapi ketika dia jadi pemimpin, dia ngatur ini, banyak orang dapat kemanfaatan. Itu seperti itu. Dan itu lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah. Itu. Jadi jangan salah. Nah, jadi lebih bagus jadi pemimpin yang tertib, disiplin, jujur, adil, ya, betul-betul mengayomi masyarakat, mengatur masyarakat. Duduk di kantor atau di mana dia kerja, itu lebih didahulukan daripada dia memperbanyak ibadah sunnah di masjid. Terus nampaknya soleh, bagus, tapi sebetulnya salah di dalam mendahulukannya. Kalau sekedar masuk tak apa-apa, sholat duha sebentar, pergi lagi itu sambil boleh, bagus. Tapi kalau sampai tersibukkan dengan ibadah sunnahnya, meninggalkan kewajibannya, lebih utama, itu adalah satu kesalahan. Li'anna aswaddin al-ilm alladhi bihi yahsulu at-ta'zim li amrillahi subhanahu wa naf'u alladhi yasturu anis syafaqah ala khalqillahi ta'ala. Karena asal daripada agama, pokoknya agama itu adalah ilmu. Pokok agama itu adalah ilmu. Macam mana kau tak ada ilmu? Ya tak ada agama lah, macam mana? Ilmu sholat tak ada, ya tak bisa sholat. Ilmu puasa tak ada, ya tak ada puasa. Ilmu tauhid tak faham, ya jadi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya agama itu ilmu, makanya ilmu itu tetap didahulukan. Nah, itu tetap didahulukan. Jangan merasa sholat sunnah, sholat sunnah pahalanya banyak, ngajar lebih sedikit. Salah, tak bisa. Asalnya agama ini, ilmu ini, asalnya agama. Orang sholat sunnah tidak akan sah tanpa ilmu, tanpa dia belajar. Orang puasa, banyak puasa, makanya Abu Hasan Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, saya rahmatullah alaih, orangnya sudah meninggal belum lama kemarin.
Ini angkatan di atasnya saya. Beliau ketika pertama datang ke Mekah, ke Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, itu beliau dalam keadaan puasa tahunan. Beliau itu puasanya 7 tahun. Niatnya tuh 7 tahun. Untuk apa niatnya itu pokoknya mau menyempurnakan puasa 7 tahun. Jadi ketika dia berangkat ke Mekah, ke pesantren Abuya, itu sudah di akhir hari-hari dia puasa untuk mengenakan 7 tahun. Hitungan hari atau hitungan pekan saja sudah selesai. Begitu sampai di Abuya Sayyid Muhammad, biasa Abuya ini kalau ada murid baru dikasih kurma gitu, disuapin, ya apa, suruh makan. Pertama datang ketemu. Jadi si beliau ini rahmatullah alaih belum lama kemarin, belum ada setahun meninggal. Rahmatullah alaih. Dia datang, semua anak jadi santri, gue diterima. Kayaknya sama dia biasa dikasih makan, kurma atau apa disuapin, katanya. Puasa itu puasa niatnya 7 tahun. Tinggal 7 tahun bu, non stop puasa bu. Itu tinggal hitungan sekitar 2 pekan, berapa pekan saja. Pas datang masuk ke pesantren, dia kasih kurma atau makan apa, puasa. Katanya sama makan. Jadi mazhabnya Abuya ini seperti ini. Kalau penuntut ilmu itu harus mendahulukan ilmu belajarnya daripada ibadah badaniyah. Puasa bagus bu, tapi untuk menuntut ilmu ada puasa. Ustadznya nerangkan dar dia. Pas, kenapa itu puasa? Puasa. Sama Abuya walaupun tinggal sekitar hitungan pekan, makan. Disuruh makan. Jadi tak jadi selesai 7 tahun puasanya. Tak jadi selesai. Kenapa? Kamu tuh santri. Santri itu harus mendahulukan ilmu seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Oh, santri senangnya puasa bagus, tapi kalau puasamu ini mengurangi hafalanmu nggak bagus jadinya. Hafalanmu ini lebih didahulukan. Puasa itu bagus, tapi kalau kau puasa, kau jadi belajarnya ngantuk, malas, tak semangat. Nah ini, nak tidur sebentar nak istirahat, sebentar nak tidur. Tak bagus. Ilmu ini lebih utama karena ilmu itu asalnya agama. Itu seperti itu. Itu mazhab. Ya, jadi itu pentingnya ilmu seperti itu. Jadi akhirnya beliau tidak jadi khatam. Ya, memang di Jawa ada, memang di Jawa tuh ya puasa seperti itu 7 tahun puasanya memang. Untuk riyadhah ini apa? Menganukan hati ini, ya, mengolah hati. Memang puasa 7 tahun, ada 40 hari, bukan Ramadan nih. Nah, ada yang seperti itu, kasih zikir ini dari ini. Tapi Abu Yasir Muhammad tidak begitu. Beliau orangnya lebih mengutamakan ilmu ini karena di santri daripada ibadah badaniyah, ibadah sunnah-sunnah yang lain. Karena ya tentu ada pengaruhnya, entah itu jadi malas, agak penat, ngantuk, kurang semangat. Kawan-kawan yang lain dah makan siap, cepat ngapal cepat, ini ngapal lambat. Mestinya dia bisa 1 halaman, karena mempunyai di puasa akhirnya jadi setengah. Rugi Anda sekarang menjadi thalib nantilah kalau udah pada puasa lah. Nah, kan ada waktunya. Sekarang waktumu adalah belajar. Bukan namanya tak boleh puasa, boleh. Cuma mana yang harus didahulukan ini? Mana? Gitu loh. Wallahu a'lam. Wa nafa'al ladzi yasduru an syafaqati 'alal khalqillahi ta'ala.
Kenapa kok ibadah tentang ilmu itu lebih didahulukan? Nomor satu, karena tadi asalnya agama adalah ilmu, pokoknya agama adalah ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu memberi kemanfaatan kepada orang lain, ya, yang merupakan wujud daripada rasa belas kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dibiarkan bodoh, maka dia akan sesat, ibadahnya tak akan diterima sama Allah. Ketika dia terangkan, jadi ada syafaqah, rasa belas kasihan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lain juga mendapatkan kemanfaatan. Di situ nilai plusnya ilmu daripada ibadah badaniyah, ibadah yang badan seperti sholat dan puasa sunnah tadi. Fakadzalika in kunta mu'ilan muhtarifan fal qiyamu bihaqil iyal bikasbil halal afdalu minal ibadatil badaniyah. Begitu juga kalau engkau seorang tulang punggung keluarga ataupun seorang pekerja, maka kamu melakukan pekerjaan tadi untuk mencukupi keluargamu dengan bekerja yang halal, itu lebih utama daripada ibadah badaniyah. Itu lebih utama. Ini ada orang punya istri, punya anak, ya, punya keluarga, tapi dia malas kerja, tak mau kerja. Dia nak pokoknya itikaf aja, itikaf puasa tiap hari, itikaf tiap hari. Yang bini di rumah, bang, ini nak masak apa bang? Ini tak boleh macam gini nih. Sampai bini duit tak ada, ngutang di warung bininya. Ini tak boleh. Sama sekali tidak boleh. Yang lebih bagus orang yang pergi kerja pagi dan petang, tapi dia tidak meninggalkan ibadah tentu, daripada dia fokus ibadah sunnah badaniyah, tadi puasa, banyakkan sholat, tapi di masjid dia tidak mencukupi keluarganya. Itu tidak boleh. Itu semacam maghrur, ini namanya tertipu. Kayaknya ini bagus tapi ternyata tertipu, karena mencukupi kebutuhan keluarga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sholat sunnah, ibadah sunnah, itikaf sunnah, itu sunnah. Jangan meninggalkan yang wajib untuk mendatangi yang sunnah. Bukan berarti tak boleh, silakan lah, mau sholat buat apa silakan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban tadi. Nafkah anak istri tidak terperhatikan. Katanya nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kau justru tambah jauh ketika kau menyanyiakan keluargamu. Ketika engkau tidak melakukan satu kewajiban, tambah jauhlah dari Allah. Nampaknya prasangkanya itu kayak benar tambah dekat dengan Allah. Istrinya nangis-nangis di rumah, bingung apa segala, anaknya dan lain sebagainya. Jangan begitu. Kalau memang menjadi seorang tulang punggung agama, kerja, tapi bukan kerja tak ibadah harus, ya harus. Tapi kerja juga bikasbil halal, dengan kerja yang pekerjaan yang halal. Afdalu minal ibadatil badaniyah, itu semua lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah tadi. Walakin fi jami' dzalika la yanbaghi an takhlu wa tanfaqu an dzikrillah ta'ala bal takunu kal mustahdir bil ma'syufah al madfu ila sughulin min al asghar li darurati waqtih. Al mustahdir bi syai' al muwalla bihi la yubali bima fu'ila fihi. Tetapi ini catatan, kerja maksudnya kerja, tetapi jangan sampai di dalam kau bekerja ini kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, fokus cari duit untuk anak istri, tapi begitu kerjanya ini dah tak peduli dengan zikir, apalagi sampai tak sholat. Alamak, kalau yang wajib ini sedang membicara zikir-zikir yang
bukan yang wajib. Yang wajib ini sudah tidak perlu diomongkan lagi. Orang kerja kalau sampai tak sholat, ya berarti dia salah otomatis. Berarti hidupnya hanya untuk duniawi. Maksudnya oke lah, kau kan bukan ubat, kau punya keluarga, kau harus kerja. Tapi di dalam kerjamu itu, ya tetap harus ada zikirnya. Tetap harus ada kita duduk, baca zikir, santai. Takkanlah gerak terus gini kan, tak mungkin. Karena ini duduklah sebentar. Ada istirahat dia, zikirnya tambah. Istirahatnya habis zuhur jam 1 masuk, masih ada waktu untuk berzikir. Itu jangan mati aku kan dah kerja dah ngobrol tak pakai lagi, bukan. Maksudnya di sela-sela waktu bekerja itu tetap diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duha, sempat duha itu sempat zikir habis sholat ditambah zikirnya, sempat baca Quran. Nah, berapa penting jangan sampai menzolimi orang lain di dalam pekerjaan itu tadi. Fahuwa ya'malu bi badanihi wa huwa ghaibun an amalihi hadirun bi qalbihi ma'a maghsusihi. Jadi orang yang tadi yang kerja tapi sudah nggak peduli waktu, nggak peduli zikir lagi, ya, itu orang yang beramal badannya tetapi hatinya tidak ada di situ. Hadir bil qalbi bi qalbi ma ma'syukihi. Jadi istilahnya sampai lalai kebablasan itu. Saking konsentrasinya kepada pekerjaannya tadi. Jadi sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala, pakai zikir-zikiran sudah. Lanjut. Hukiya an Abil Hasan Al-Jurjani annahu kana ya'malu bil mashah daiman wa kana yaqulu u'tina al-yad wal lisan wal qalb fal yadu lil amal wal lisanu lil khalq wal qalbu lil haqq. Fal naqtasir ala hadzal qadr fi qismil a'mal az-zahirah fa bil kifayatu insyaallah taala. Jadi ada Al-Imam Abu Hasan Al-Jurjani, ya, dia bekerja. Tapi apa kata beliau? Selalu dia bekerja. Tapi apa kata beliau? U'tinal yad wal lisan wal qalb. Kita ini diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi lisan juga oleh Allah, kasih lisan. Kemudian kita diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal yadu lil amal. Tangan ini untuk kerja. Apa kerja kita? Nyangkul, ngetik, main pena, perbaiki ini itu segala macam. Tangan untuk beramal, untuk bekerja. Wal lisanu lil khalq. Lisan kita untuk berbicara. Apa kerja kita? Pak, ini itu tentu komunikasi orang kerja kan. Itu ada ngomong, bercakap dengan atasannya, dengan ini, dengan customernya dan lain sebagainya. Ngomong. Sedangkan wal qalbu lil haq, tetapi hati ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tangan untuk kerja, lisan untuk makhluk, hatinya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tenggelam habis, mulai pagi sampai malam dunia habis, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Meninggalkan ibadah. Kerja kok sampai enggak sholat, itu gimana maksudnya? Berarti hidup untuk jadi kuli sampai mati, itu berarti. Kenapa? Karena hidupnya tidak ada ibadahnya. Jadinya kita kan ibadah ini pertama bekerja hanya sekedar untuk menjadi penopang saja, bukan dijadikan tujuan kerja, ibadah sambilan atau bahkan dilupakan. Cukuplah seperti ini yang tentang masalah pembagian amal-amal zahir, ya, kata Imam Al-Ghazali. Inilah cara pembagiannya, dan dirasa juga sudah cukup insyaallah ta'ala.
ke depan, pekan depan kita akan masuk al-qismus tsalis fi tazkiyatil qalbi anil akhlaq al-madmumah. Besok kita akan masuk di bagian yang ketiga, yaitu tentang membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita masuk bab baru lagi. Ini masuk bagian yang ketiga, akhlak yang tercela. Ada 10 akhlak yang tercela yang akan dikaji besok. Pertemuan akan datang yang harus dibuang jauh dari hati kita ini. Di antaranya satu, sarahit ta'am. Apa nih? Sarah ini namanya rakus di dalam makan. Rakus. Jangan rakus. Sarahil kalam, rakus kalau ngomong, banyak cakap, itu juga jelek. Kemudian ghadab, marah, hasad, dengki, bukhul wal hubbul jah, hubbul mal, bakhil dan cinta harta. Kemudian audab fi hubbil jah, kemudian cinta pangkat, wa hubbud dunya, kemudian cinta dunia, kemudian fil kibir, sombong, kemudian fil ujub wa fir riya. Ini semua penyakit 10 ini yang akan kita kaji. Itu penyakit itu jangan sampai ada satu pun di dalam hati kita, ibu-ibu. Tak boleh rakus kalau makan, tak boleh banyak cakap, jangan banyak cakap. Tak usah suka marah, tak usah dengki, tak usah bakhil. Banyak kan cinta harta. Ini kan berat-berat semua yang nak dibuang nih. Hubul jah, cinta pangkat, cinta dunia, sombong, ujub, riya. Ini penyakit luar biasa yang akan merusak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya harus kita buang. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kitabnya masih tebal, Bu. Insya Allah mudah-mudahan berkah, kita bisa menjadi orang-orang soleh dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Al-Imam Al-Ghazali dan para masyayikh kita semuanya, para guru kita, para aulia, syuhada, sholihin, wal asyraf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.